Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Machine Learning and Computer Vision akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Anti-Spoofing Biometrik Berbasis Convolutional Neural Network, di mana kami menggunakan algoritma CNN dengan pendekatan liveness detection pada pengenalan wajah. Anggota kami terdiri dari 5 orang. Pertama ada Sovanti, kedua Selvi, Najwa, Fahra, dan Raffi Akbar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada bagian pendahuluan, kami akan mengangkat topik sistem anti-spoofing biometrik berbasis convolutional neural network atau CNN yang dilatar belakangi oleh semakin luasnya penggunaan teknologi pengenalan wajah pada berbagai layanan digital, terutama pada proses verifikasi identifikasi atau AKC, yang meskipun memberikan kemudahan, sistem pengenalan wajah masih memiliki celah keamanan berupa serangan spoofing, yaitu upaya menipu sistem menggunakan foto, video, atau media lainnya yang menyerupai wajah asli. Dan oleh karena itu, penelitian kami ini berfokus pada pengembangan sistem yang mampu membedakan antara wajah asli atau live face dengan wajah palsu atau spoof face menggunakan pendekatan deep learning berbasis CNN. Lalu selanjutnya, tujuan dari penelitian kami ini untuk membangun sistem anti-spoofing biometrik yang mengintegrasi model CNN custom dengan tingkat keamanan yang lebih baik. Juga terdapat beberapa target spesifik yang ingin dicapai, yaitu pertama, sistem harus mampu mendeteksi anomali mikroskopis seperti pola Moir, distorsi piksel, dan refleksi cahaya yang menjadi ciri khas serangan spoofing. Lalu yang kedua, sistem dilengkapi dengan mekanisme pemantauan atau heads-up display sehingga proses analisis dapat dilakukan secara real-time. Lalu yang ketiga, penelitian kami juga menerapkan konsep explainable AI atau XAI untuk meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan model. Lalu yang terakhir itu model kami uji pada beberapa rasio pembagian dataset, yaitu 80/20, 70/30, dan 60/40 untuk memastikan stabilitas performa dan mengurangi risiko overfitting. Lalu evaluasi kami lakukan menggunakan confusion matrix sehingga kinerja model dapat diukur secara lebih objektif. Lalu selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya. Oke, selanjutnya di sini akan saya lanjutkan bagian tinjauan pustaka, yang dimana tinjauan pustaka kami menggunakan 2 referensi, yang mana referensi pertama yaitu berasal dari penelitian Patel pada tahun 2016 yang membahas tentang Secure Face Unlock. Inti dari penelitian ini yaitu bagaimana CNN mampu menangkap pola-pola kecil pada gambar seperti tekstur dan moire pattern. Lalu moire pattern ini biasanya muncul pada wajah palsu yang ditampilkan lewat layar HP atau hasil cetakan foto. Untuk referensi yang kedua ya ini di sini berasal dari penelitian Shorten dan Kosgovtar, terbit pada tahun 2019 yang membahas tentang data augmentation. Penelitian ini lumayan penting dikarenakan model deep learning sering mengalami overfitting jikalau data latihnya itu kurang bervariasi. Jadi, untuk mencegah itu makanya kita perlu implementasi proyek ini menggunakan augmentasi seperti color jitter dan random rotation supaya modelnya itu lebih tahan terhadap perubahan cahaya, sudut wajah, dan kondisi real time-nya. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Fahra. Berikutnya di sini saya akan memaparkan bagian dataset dan teknik preprocessing yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada bagian sumber dan komposisi dataset. Dataset yang kami gunakan ini bernama Real and Fake Face Detection yang dikembangkan oleh ChipLab dari Yonsei University dengan lisensi CC BY-NC Essay 4.0 yang bersifat terbuka untuk riset non-komersial. Total citra wajah yang digunakan adalah 2041 gambar yang terbagi menjadi 1081 gambar kelas live atau wajah asli dan 960 gambar kelas spoof atau wajah palsu. Seluruh citra telah distandarisasi dengan resolusi 224 kali 224 piksel agar sesuai dengan kebutuhan input model CNN.
Untuk meningkatkan ketahanan model terhadap variasi kondisi dunia nyata, kami menerapkan 4 teknik augmentasi data. Yang pertama, random rotation sebesar 10 derajat untuk mensimulasikan kemiringan kepala. 2, horizontal flip yang meningkatkan variasi orientasi. Ketiga yaitu color jitter, mengubah kontras dan kecerahan agar model tidak sensitif terhadap pencahayaan. Yang keempat adalah normalisasi berdasarkan nilai mean dan STD dari dataset ImageNet yang berfungsi untuk mempercepat konvergensi saat training. Nah, skenario pembagian datanya itu kami rancang menjadi 3 rasio, yaitu 80/20, 70/30, dan 60/40. Selanjutnya ini akan saya jelaskan mengenai arsitektur model CNN yang kami bangun. Nah, jadi mengapa kami menggunakan arsitektur custom? Kami tidak menggunakan model prelatih seperti VGG16 atau ResNet. Sebagai gantinya, kami merancang arsitektur CNN custom dengan 4 blok konvolusi. Pertimbangannya adalah yang pertama, ringan dan efisien, sehingga cocok untuk inferensi video real-time pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Yang kedua adalah latensi rendah, yang penting agar HUD, pemantauan keamanan tetap responsif. Lalu pertimbangan ketiga adalah fokus pada anomali mikroskopis seperti pola Moir dari pantulan layar, distorsi piksel pada foto cetak, dan refleksi cahaya tidak wajar. Arsitektur kami ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, feature extractor yang terdiri dari 4 blok konvolusi berulang. Setiap bloknya terisi dari lapisan conv 2D dengan jumlah filter bertahap, batch norm untuk stabilisasi, aktivasi ReLU, dan max pooling untuk reduksi dimensi spasial. Yang kedua ada dimensionality reduction yang menggunakan global average pooling atau GAP, bukan fully connected di awal, untuk mengurangi parameter yang mencegah overfitting. Yang ketiga ada classifier yang terdiri dari fully connected layer, dropout dengan probabilitas 0,5 untuk regularisasi, dan output 2 kelas yang terdiri dari live versus spoof. Untuk bagian hyperparameter, kami memilih konfigurasi berikut ini. Yang pertama, untuk optimizernya ada Adam. Yang kedua ada loss function. Yang kami gunakan adalah cross entropy untuk klasifikasi. Nah, untuk saya adalah 32, dan untuk epoch, kami memilih 50 yang diproduksi oleh sumber daya komputasi. Demikian untuk bagian arsitektur model, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan untuk hasil dan evaluasi pada proyek kami ini. Pada pengujian pertama, kami menggunakan rasio pembagian dataset sebesar 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Hasil yang diperoleh itu menunjukkan kalau model mencapai akurasi pelatihan sebesar 59,99%. Berdasarkan confusion matriksnya, model berhasil mengidentifikasi 143 citra wajah asli sebagai true positif dan 84 citra wajah palsu sebagai true negatif. Namun masih terdapat 74 false negatif, yaitu wajah asli yang diprediksi sebagai wajah palsu. Slide selanjutnya. Pada slide ini ditampilkan grafik hasil pelatihan model dari 80/20 tadi selama 50 epoch. Dapat dilihat kalau kurva training dan validasinya bergerak cukup stabil dari awal hingga akhir. Lanjut. Jadi ini adalah confusion matrix yang digunakan untuk melihat secara detail hasil klasifikasi yang dilakukan oleh model. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa model masih melakukan cukup banyak kesalahan klasifikasi, terutama dalam membedakan beberapa citra spoof yang memiliki karakteristik mirip dengan wajah asli. Walau demikian, jumlah prediksi yang benar masih lebih dominan dibandingkan prediksi yang salah, sehingga model tetap mampu menunjukkan kemampuan dasar dalam mendeteksi spoofing.
Pada skenario kedua, kami menggunakan rasio 70% data latih dan 30% data uji. Model menunjukkan akurasi pelatihan sebesar 62,68% yang lebih tinggi dibandingkan model sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi, model berhasil mengidentifikasi 234 citra wajah asli sebagai true positif dan 148 citra wajah palsu sebagai true negatif. Slide selanjutnya, ini adalah grafik dari hasil pelatihannya. Grafik menunjukkan bahwa kurva training dan validation bergerak secara stabil dan relatif berdekatan sepanjang proses pelatihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik dibandingkan model sebelumnya. Tidak terlihat adanya perbedaan yang terlalu besar antara performa data pelatihan dan data validasi. Ini adalah confusion matrix dari 70-30. Jadi walaupun masih terdapat banyak kesalahan klasifikasi, jumlah prediksi benar pada model ini merupakan yang tertinggi dibandingkan skenario lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengenali pola-pola penting yang membedakan wajah asli maupun wajah palsu. Hasil model selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan lanjutkan penjelasan dari hasil model skenario 60 banding 40, yang dimana hasil model ini adalah model yang overfitting, yang dimana akurasi latihnya itu didapatkan sebesar 63,57%. Nah, di sini ada analisis loss-nya. Yang pertama, akurasi latih terlihat sangat tinggi, yaitu 63,57%. Lalu ada confusion matrix, yang dimana akurasi validasi aktual menurun ke 61,32%, kalah dari model 70/30 yang dijelaskan oleh Selvi tadi. Lalu ada terjadi lonjakan salah tebak yang fatal, itu ada 183 foto palsu diloloskan, yang false negatif tadi. Lalu AI kehilangan daya diskriminasi saat diberi porsi data ujian yang besar, yaitu 40%. Jadi kesimpulannya, skenario 60/40 memvalidasi hipotesis bahwa memotong data latih terlalu ekstrim akan merusak kecerdasan AI. Model ini terjebak ilusi akurasi latih yang tinggi, namun justru kebingungan saat dievaluasi pada ujian aktual. Next adalah hasil model 60/40. Ini gambar memori pelatihan terakhir. Nah, di gambar tersebut kita bisa melihat ada angka berwarna hijau yang sangat tinggi, yaitu 63,97%. Nah, sekilas angka ini terlihat seperti hasil yang paling bagus dan paling pintar dibandingkan model lainnya. Tapinya ya, di dalam konsep deep learning, kita harus sadar kalau sebenarnya adalah sebuah jebakan ilusi. Karena AI itu hanya diberi porsi data belajar yang paling sedikit, itu cuma 60% dibandingkan dengan 70 dan 80% tadi. Nah, alhasil AI ini tidak benar-benar belajar memahami pola wajah, melainkan dia cuma menghafal data yang sedikit itu. Gambar ini adalah rapot ujian aslinya. AI ini dengan porsi soal ujian yang jauh lebih banyak, yaitu 40%, kecerdasannya langsung hancur. Kita bisa perhatikan kotak berwarna hijau muda di sebelah kiri bawah. Di situ terdapat angka 183. Artinya apa? Artinya ada 183 gambar wajah palsu yang berhasil menipu sistem kita dan ditebak sebagai wajah asli. Lalu, ini yang disebut sebagai kebobolan atau false positive. Dan ini sangat fatal untuk sebuah sistem keamanan. Jadi kesimpulannya, dari kedua gambar ini sangat jelas. Gambar grafik pertama menunjukkan AI yang terjebak ilusi karena hanya menghafal data, dan gambar matriks kedua membuktikan bahwa AI tersebut aslinya kehilangan kemampuan untuk membedakan mana wajah asli dan mana wajah spoofing di dunia nyata. Lalu sebelum kami masuk ke pembahasan kesimpulan, izinkan kami untuk mendemonstrasikan langsung sistem kami yang dijelaskan oleh saya sendiri dan Raffi Akbar Tanjung. Nah, di sini ada
tampilan integritas data biometriknya. Sebelumnya di sini ada 4 fitur ya. Ada 4 fitur, ada rekam data, pelatihan mesin, terminal verifikasi, dan log keamanan. Nah, di sini ada tampilan volume latih, ada volume uji, dan status klasifikasi. Nah, ini tampilannya maksudnya ini dia membaca seberapa banyak identitasnya. Ada 1224 identitas untuk volume latih dan volume uji, yaitu 817 identitas dan 2 kelas, yaitu asli dan spoof. Nah, ini terdapat nilainya karena kami tadi mencoba untuk mengimplementasi model 60-40. Jadi ini adalah pelatihan terakhir yang dimana dia membaca dataset yang 60/40. Oke, masuk ke pelatihan mesinnya. Nah, di sini ada memori pelatihan terakhir yaitu 63,97%. Ini adalah model yang 60/40 tadi. Nah, yang mengalami model overfitting. Nah, di sini juga kami ada membuat evaluasi model. Ini adalah untuk mendownload atau nge-ekspor bukti evaluasi modelnya dalam bentuk conversion matrix. Nah, di sini juga sebelumnya kami di sini ada membuat konfigurasi parameter pelatihan. Jadi maksudnya kami membuat web Streamlit itu pelatihan modelnya langsung di webnya, bukan di kodenya. Yang dimana kami di sini membuat siklus importnya maksimal 200 dan tingkat pembelajarannya ada berbagai pilihan. Dan di sini juga ada bisa menyimpan nama filenya, bisa menyimpan nama file bebas dan harus berakhiran .pth. Oke, sekarang masuk ke menu untuk verifikasi atau terminal verifikasinya. Sekarang masuk ke terminal verifikasi untuk mendeteksi dan memindai wajah kita. Di sini ada modul verifikasi cerdas, di mana engine AI-nya ada berupa 3, model biometrik versi 1, model biometrik 2, dan model biometrik versi 3. Nah, yang model biometrik versi 1 ini, modelnya itu skenario-nya 80/20. Nah, lalu yang model biometrik versi 2 itu ada 70/30. Dan model biometrik versi 3 ini ada 60/40. Nah, jadi masing-masing model ini kami akan menguji seberapa akurat dia untuk mendeteksi spoofing, apakah wajahnya asli atau palsu. Oke, pertama di model biometrik versi 1.pth, kami akan mengkonfigurasi sensitivitas keamanannya atau thresholdnya, seberapa batas dia bisa lolos atau tidak. Jadi kami menyetingnya sini ada 85%. Jadi kalau kurang dari 85%, maka dia dianggap atau unclear, yang artinya tidak dipercaya, masih ragu-ragu. Nah, kalau di atas 80%, dia langsung otomatis lolos dan terdeteksi wajah asli. Nah, terus ini ada metode verifikasi. Yang pertama ada analisis file fisik dan pemindaian real-time HUD, yang dimana ini adalah bisa langsung mendeteksi wajah kita secara real-time. Nah, jadi ada 2 fitur utama kami, itu menganalisis file fisiknya dan memindai wajah kita secara asli, secara nyata gitu, real-time-nya. Nah, yang pertama untuk model biometrik versi 1 yang 80/20 kami mengupload filenya. Nah, di sini kami sudah mengupload tadi file berbentuk fisik, yang dimana ada contoh foto selfie kamera depan. Sebelumnya ada hasil analisis CNN-nya, algoritmanya. Oke. Nah, di sini ada beberapa tahapan CNN-nya untuk memproses citra digitalnya atau file berbentuk fisiknya untuk fotonya. Nah, di sini ada pertama itu mengakuisisi citra digitalnya, lalu dia memprosesing resize, lalu yang kedua dia memprosesing pre-processing resize dan konversi vektor matrix, lalu dia
ketiga itu ada ekstraksi fitur, yaitu CNN blok 1 dan deteksi tepi. Lalu ada keempat itu ekstraksi lanjutan atau CNN blok 2 dan 3 untuk analisis Puri atau mol. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya ada mix pooling dan global average pooling untuk reduksi dimensi. Lalu ada flattening atau konversi matriks ke vektor 1D atau 1D. Lalu ada selanjutnya ada fungsi softmax, yaitu perhitungan probabilitas akhir. Dan di sini di bawah untuk keputusan finalnya, di sini terlihat AI-nya status ditolak, keyakinannya rendah, akurasinya 53,37%, batas thresholdnya 85%. Kenapa ditolak? Karena AI-nya mengaku bahwa foto ini termasuk spoofing, tapi dia masih ragu-ragu karena thresholdnya ada kurang dari 85%. Jadi di sini kami akan mencoba model yang versi 2, yaitu 70/30. Di sini ada seperti biasa tadi yang analisis matriksnya selesai, seperti biasa tadi. Lanjut ke bawah. Di sini modelnya yang 70/30 tadi seperti yang dijelaskan oleh teman saya Sylvia Udi Persilia. Dia menjelaskan bahwa model ini adalah model yang paling best model atau paling akurat dalam mendeteksi spoofing. Nah, di sini terlihat AI-nya langsung berstatus spoofing terdeteksi, yaitu akurasinya 54,19%. Di model ini yang 70/30, dia langsung mencap gambar ini adalah spoofing dengan akurasinya 54,19%. Selanjutnya kami akan mencoba model yang versi 3, yaitu 60/40 untuk pembagiannya. Ini juga kami mencoba untuk mendeteksi menggunakan model yang versi 3, yaitu 60/40 pelatihannya dan ujinya. Seperti biasa juga ada analisis CNN-nya, dan di bawah langsung muncul hasil finalnya bahwa spoofing terdeteksi, akurasinya 54,91%. Jadi tidak kalah jauh dengan model yang versi 2 tadi. Sekarang kami akan masuk ke percobaan untuk real time kameranya. Baik, selanjutnya saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Sofan tadi, yang dimana terminal verifikasi HUD, atau di sini kami mengecek model verifikasinya menggunakan pemindaian real time, yang dimana kami mengetes model ini menggunakan yang V2 tadi, yaitu yang 70/30. Nah, untuk sensitivitas keamanannya di sini kami menggunakan 95%, yang dimana untuk demonya akan seperti ini. Nah, bisa dilihat pada layar, kalau di sini tuh dideteksi, kalau di sini tuh unclear 73%, dikarenakan sensitivitas dari keamanan itu kan 95%. Nah, untuk meningkat untuk itu AI-nya tuh nggak mengizinkan kalau ini tuh real atau tidak. Jadi kayak ini masih masuk spoofing kan, dikarenakan sensitivitasnya 95%. Nah, jika kita bandingkan menggunakan gambar yang di-generate oleh AI, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, bisa dilihat kan di sini juga hasil yang di-generate dari AI itu juga hasilnya unclear. Nah, di mana dia 70%, 69%, dikarenakan dia tuh spoofing ya. Jadi dapat disimpulkan seperti itu. Kurang lebih penjelasan dari saya cukup. Balik lagi ke materi tadi di kesimpulan dan saran dari proyek kami, arsitektur custom CNN dengan rasio dataset 70/30, yang dimana keseimbangan sweet spotnya itu yang paling optimal. Jadi dikarenakan model ini berhasil mematahkan ilusi akurasi latih semu pada rasio 60/40 dengan membuktikan daya generalisasi tertinggi pada akurasi validasi aktual, yang dimana 62,31% dalam mengekstrasi anomali mikroskopis. Meskipun demikian, penelitian ini tuh masih memiliki keterbatasan, yang mana pencapaian akurasi yang absolut masih tertahan di angka minus 62%, yang mengakibatkan pembatasan komputasi pada 50 epoch.
Nah, serta kecenderungan kalibrasi sistem yang baru difokuskan menangkal manipulasi 2D yang dimana ada foto cetak dan pantulan layar gawai atau HP. Kedepannya itu sistem ini memerlukan eskalasi durasi pelatihan melampaui 200 epoch yang diiringi pengayaan dataset dengan manipulasi 3D. Nah, yang dimana itu tuh berguna untuk menyempurnakan ini menjadi benteng keamanan eKYC berskala industri yang komprehensif. Sekian saja presentasi dari kami. Mohon maaf karena kan ada kekurangan dari kehadiran teman kami Selvia Audi tadi dikarenakan dia terkendala mati lampu di rumahnya, jadi dia tidak bisa mengikuti presentasi sampai akhir. Sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih. Kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari proyek yang kami kembangkan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dari pengembangan proyek kami. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.